Dami ni debata na sumurong siyang salu na roha, ima mga ramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amin. Horas marita salu na. Shalom. Buhado waritang muna na kamang do tinang. Apa kabar amang inang? Ay dete so na ragu-ragu ang mereng mga Lucia de. Molo tu si Kolamingo sinukusongani biasa na dang ragu-ragu binasida. Ya. Luar biasa, fantastis. Yes, yes, yes. Nah, nasida. Apa kabar jemaat HKBP Malang? Itu, semangat kan? Las roha. Jadi las roha muna ngati kamang do tinang. Tapuji ma tuhatta pardenggan basai. Adorang sohujaha turpu jamita di minggutta sadarion ima di minggu na palimahon dung Epipanias. Perjulu majolo hami pasahat tabi horas-horas tuhita salukna dohot perkenalan nyan nunga tabi gena kaningan marhititikting. Ia hami ima padita Deonal Sinaga. Nguaing marhubas songon kepala departemen Koinonia HKBP na dipercaya sino di godang manguluhon huriat HKBP rabdohot upue porus amang sekretaris jenderal amang kadep marturia dohot amang kadep diakonia. Jadi kami ma kepala departemen Koinonia inang borsitorus jala tuhami di basa-basa tuhat tatulu danak dang boy rap dohot hita di bagasa tikyon alay rap do au dohot dongan nami Rofaldo Aritonang naro sian tarutung sian kantor pusat HKBP molo Rofaldo Aritonangon ima mantan ketua konferensi na Posobulung HKBP jadi ketua ni sadok pemuda HKBP satu periode sebelum sinode godang. Ia haroronami tu luaton ima nama dohoti sidang Majelis Pekerja Lengkap Gereja-Gereja Indonesia Manang PGI Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia na dipatupa di Batu Malang mulai tanggal 7 sahatu marsugut di tanggal 10. Jadi akamanami dohot inanami nami wakili huriatta sadok HKBP ruhami di sidang MPL PGI songon perwakilan ni kepimpinan ni gereja-gereja jala molo amang Rofaldo nami wakili pemuda mitra ni PGI. Masalah roha di kesempatanon bui pajupang dohot ruas parhalado dohot akkanaposo ni tuhatta na adong di HKBP Malang di bagasan minggutta sadarion. Maulihate do dono nami tuhamu aka amang dot inang. Maulihate secara khusus tu aka amanami inanami parhalado na tung burju majakon haroronami di bagasan sadarion. Jala secara khusus ma tu amang situa JM Samosir namin jemput kami na kaningan rap dohot amang Dr. Simamora keluarga pendeta songonido dohot amang JM Samosir sekretaris ni huriatta namin jemput kami na kaningan amang situa eha sipahutar jalalas roha pajupang na kaningan dohot amang guru JD Wasiman Hutabalian guru huriatta jala secara khusus dong inang Padita Melva Sitopul uluan ni huriata dohot Padita Resort di Resort Malangon. Las roha jala bangga rohami secara pribadi di pakubasion dohot kepemimpinan ni inang Padita Resorta di periode nasalpo na sida dotong MPS na mga leon nakapikiran lau pahibakkon huriata HKBP sian distrik Indonesia bagian timur di periode nasalpo. Maselas roha
Adong dotong siat tonga-tonga ni perhaladota na sejujut komunikasi tu kami imang amang situa doktorandus na ibaho iso do na ngamang inoy. Ale na kaningan nung ngapajupak kami dohot halak amangi. Widahami paraw kami akan burjuro suri akaruas doh parhalado do takanaposo nito hatta na adong di HKBP Malangon. Alani upasat tami matabi siya sudi pimpinan ni Huriata HKBP tuhamuna akamanami dot inanami nama dohoti ibadah masetorop pita di bagas joroon songonido dohot nama dohoti marhite live streaming dohot akka media sosial hupasat tamima tuhita saluhna horas marihita hujaha mahatan di debata di minggutta sadarion imana tersurat di Evangelium Lukas bidulima mamuka sian ayat sada sahat rodi ayat 10 sada. Jongjong di topitao Genesaret do ibana sahali di na ni ronguman ni natorop ibana laho ubege hata ni debata. Jadi tongon ma di ida dua parau di topi pasir. Ia pardeki nungaruar maburi jalan nasida. Gabe di bongoti ibana ma parau nasada na di sisimoni. Jala di pangido tu ibana. Asa di paholang parawi saotik sian pasiri. Huddul do anggo ibana mamudai na toropi sian parawi. Asa dung matsohot ibana marjamita nin nama madok si Simon. Lugay ma tunaw bagas jala sapakon hamuma jalamuna. Asa dapotan. Gabi nina si Simon ma mangalusi. Guru manipat sabor nginodo huhalu jahon hami. Suarong dapot. Alai mga sahon hatami. Olo doaw sumapakon. Di pasaut nasida may gabi dapot nasida marike macay gudang. Pola maribak jalai. Jala dihilap nasida madongan nasida na di parau nasada. Asaro madongani nasida mabuatsa. Rodo nasida gabi diguhi maparawi duatsa maradulonong. Marnidei si Simon Petrus marsoba maibana tujulu ni Jesus huhut madidok. Laho mahosian au Tuhan ay halak pardosa doau. Ay tarhalomong do ibana rodi sude dongan na siala dekke na binuat na sidei. Songonido nang akadongan ni si Simoni, si Jakobus dohot si Johannes, aka anak ni si Zebedeus. Jalanin na Jesus madok si Simon, unang ho mabiar, ola niyon maho gabe si jalajolma. Di padarat na sidama aka parawi, ditadikon masaluh nai, mangihuton ibana ido sahana. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Hari ini adalah hari yang dijadikan oleh Tuhan. Marilah kita bersukacita di dalamnya. Ariodo na jinadihon ni Jehovah. Marulupulop jala marlas ni roha mahita di si. Ia le Jehovah say manupak maho. Ia le Jehovah say homa mabain majadi. Hari ini adalah hari yang istimewa bagi saya secara pribadi dan mudah-mudahan bagi kita semua. Pada umumnya amang inang sudah ruas ni huria naposo bulung remaja anak-anak sekolah minggu
Sudi hita na marpungu di bagas joroon, oddo pena parjolo sahali. Hita pajupang. Saya sendiri baru ini kali pertama menyampaikan firman Tuhan di HKBP Malang ini. Dan saya merasa sungguh bersukacita. Lasituturo aku, marulupulup todiku. Songonido ng hamuna, ditiki husukun na kaningan. Apa kabar? HKBP Malang, hamu madokon, fantastis, luar biasa. Yes, yes, yes. Penuh sukacita. Jadi ini adalah perjumpaan yang penuh sukacita. Perjumpaan yang istimewa. Perjumpaan yang memengaruhi saya secara pribadi menjadi pribadi yang lebih baik. Menjadi seorang pendeta yang lebih bersemangat. Menjadi seorang hamba Tuhan yang lebih berkomitmen untuk memberitakan Injil. Untuk membawa kabar baik kepada banyak orang sepulangnya dari HKBP Malang ini. Suaksongonido ng hamuna. Ido pakirimoku akamanami dot inanami. Gabelam bersemangat. Memiliki perspektif yang baru. Yang lebih benar sesuai dengan firman Tuhan. Marhite parjupangata di bagasan sedarion. Kita semua menjadi pribadi-pribadi yang dibaharui oleh firman Tuhan. Oleh kabar baik. Oleh kabar sukacita. Demikian juga dengan saudara-saudara yang mengikuti ibadah kita secara live streaming. Saya melihat HKBP Malang ini sebagai satu jemaat yang bertumbuh, yang makin besar, yang makin bersinar, makin menyala karena firman Tuhan. Topik di minggu tasadarion, gabe si jala jolma dipanggil menjadi penjala manusia, dan ini adalah panggilan Kristus Yesus pemilik gereja itu. Jala dipatuduhom mai marhite pajowonna na parjolo, tua kasisean na parjolo, ima si Simon nagabe Simon Petrus, si Yohanes, doh si Yakobus. Mereka ini adalah para nelayan, si jaladeke, akapardeke do nasida na jolo, nasomal di tepian Danau Genesaret atau Danau Galilea. Hidup mereka adalah dari pekerjaan sebagai nelayan yang profesional. Imaulon nasida. Di jo nasida gabe si jala jolma. Asa taboto sautik akamanami dot inanami. Songo dia situasi kondisi hati hai. 6:11 teks natajaha na kaningan nahujaha di hata Batak huuji si pata madok di hata Indonesia ala yaki doa gudang akasya sudut no poso no aing dison nasua pala takasra di hata Batak ada iwema rupani ni campur bahasa Indonesia dohot hata Batak. Situasi, kondisi, setting kehidupan waktu itu di abad yang pertama. Ketika Yesus semakin terkenal, semakin dikenal sebagai seorang pengkhotbah, pengajar, dan penyembuh, tabib. Dia banyak melakukan hal-hal besar, hal-hal mujizat. Yesus banyak melakukan pekerjaan mujizat. Sewaktu dia berjalan berkeliling di daerah Galilea, di tepian Danau Genesaret, ke desa-desa yang ada di wilayah itu,
Dan satu hal yang perlu kita lihat, bahwa ketika Yesus berjumpa dengan orang yang berjumpa dengan dia akan berubah, mengalami transformasi dalam dirinya. Dan transformasi yang terjadi dalam diri orang-orang yang berjumpa dengan Yesus adalah perubahan yang fundamental dan eksistensial. Perubahan yang fundamental dan eksistensial. Berubah eksistensinya. Berubah secara mendasar pribadinya. Pola pikirnya. Semangat hidupnya berubah setelah berjumpa dengan Yesus. Molo di Begina Sida Tuhan Yesus mengajari manang marjamita, manang molo pajupang na sida doho Tuhan Yesus. Malum ma namarsahit, tarapul ma namarsak, margogo ma nagali, marpakirimon majol manaso marpakirimon. Alani lam leleng sian ari tu ari, sia minggu tu minggu, sia bulan tu bulan, gabe lam tarbarita ma taringot tu Tuhan Yesuson. Molo di istilah sonari di dokmai viral. Sudah di tamat dokon maboto viral kan? Taboto dut he? Ya. Berita tentang dia tersebar kemana-mana, ke seluruh desa, ke semua kota, ke berbagai penjuru. Nama Yesus semakin dikenal. Alani ido molo tabereng diturpuk natajahana kaningan. Orang datang berbondong-bondong, beramai-ramai, ingin mengikut Yesus, ingin mendengar dia berkhotbah, ingin mendapatkan kesembuhan, ingin melihat mujizat. Jadi itu dia peibana lao, sai torokdo jolma ro. Termasuk ke pantai. Sekarang banyak orang kalau pergi ke pantai ngapain? Hah? Selfie. Rekreasi. Hah? Keliling-keliling. Rekreasi lah. Kalau kita mau pergi ke pantai itu karena mau rekreasi. Tetapi dulu di abad yang pertama bukan mau rekreasi. Petrus, Yakobus, Yohanes dan teman-temannya itu mereka mau menangkap ikan. Itu kebutuhan mereka untuk dijual, untuk dimakan. Mereka mau menangkap ikan. Dan orang-orang biasa ngapain pergi ke pantai? Sepertinya kurang pekerjaan. Ngapain pergi ke pantai? Tetapi ini karena ada Yesus, pemimpin yang viral itu, mereka mau mengikut dia hingga ke pantai. Dan orang sudah semakin berdesak-desakan, orang sudah semakin banyak, dan Yesus melihat di situ ada perahu yang kosong. Dan dia naik ke perahu itu, perahu milik Simon. Dia naik perahu. Dan dia minta kepada Petrus, tolong dorong dulu agak ke dalam, biar ada jarak saya dengan orang kalayak ramai ini, biar saya bisa berbicara. Dan dari situ Yesus berbicara, Yesus mengajar, Yesus berkhotbah tentang kerajaan Allah. Dan Yesus mau membawa mereka untuk berpikir dalam perspektif kerajaan Allah. Bersikap dalam sikap kerajaan Allah, bertindak sebagai tindakan orang yang ada dalam kerajaan Allah. Dan semua orang mendengarkan. Tetapi ada satu hal yang menarik yang terjadi saat itu, yaitu ketika dia meminta Simon supaya dia naik kapal dan pergi ke arah yang lebih dalam,
dan menebarkan jala. Petrus, Simon yang namanya waktu itu masih Simon, Simon pasti terkejut. Simon pasti mengalami paradoks dalam dirinya. Artinya itu paradoks. Bertentangan dalam dirinya. Kenapa bertentangan dalam dirinya? Kenapa dia mengalami paradoks ketika Yesus mengatakan, pergilah ke tempat yang lebih dalam dan tebarkanlah jalamu. Paradoks dalam diri Simon terjadi. Apa-apaan ini Yesus? Dia menyuruh saya untuk menebarkan jala. Ini tidak masuk akal. Tidak logis. Dan ini absurd. Bertentangan dari apa yang dipikirkan. Kenapa? Kenapa? Coba kita pikirkan kenapa. Ternyata semalaman puluhan jam Petrus, Simon, Yakobus, Yohanes dan rekan-rekannya nelayan itu sudah begitu capek, sudah begitu lelah, sudah begitu berkeringat, sudah lapar dan haus. Sepanjang malam mereka menebarkan jala, mereka pergi ke daerah yang lebih dalam, tetapi yang mereka dapatkan adalah nihil, kosong. Mereka tidak mendapatkan apa-apa. Mungkin hari itu adalah hari yang sangat sial, apes, tidak bernasib mujur. Bayangkan semalaman mereka menebarkan jala, semalaman mereka berlayar dari timur ke barat, dari utara ke selatan, tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Dan sekarang setelah mereka beristirahat, setelah mereka membersihkan jala-jalanya, membersihkan perahunya karena tidak mendapatkan apa-apa, mereka akan pulang dengan tangan kosong. Pasti anggota keluarga marah. Kalau sudah menikah pasti istrinya marah. Apa-apaan kau satu malaman tidak bawa apa-apa. Ya. Apalagi molo istilah sonari rupani. Ya. Abang punya duit, abang disayang. Abang tak punya duit, abang melayang. Goodbye, my dear. Karena tidak punya apa-apa. Modalmu adalah modal kosong. Tidak punya modal apa-apa. Ini adalah situasi yang menyedihkan bagi Simon. Dan saat itu juga Yesus datang dan berkata, tebarkanlah jalamu. Pergilah berlayar ke tempat yang lebih dalam. Dengan hati yang gundah gulana, dengan hati yang bimbang dan ragu, dengan hati yang penuh kekecewaan, mungkin dengan kemarahan, dia berkata, karena engkau Yesus yang mengatakannya, saya akan menebarkan jalaku. Tidak mau do jala teh? Mula kenapa sotong helu kan? Jadi molo jala itu untuk menangkap ikan yang lebih banyak seperti itu. Molo hail holan sedero dapat kan? Makail kan? Iya. Dan Simon dengan keraguan-raguan, dengan kekecewaan, dengan perasaan paradoks dalam dirinya, dia menebarkan jalanya dan ternyata dapat ikan yang sangat banyak. Karena banyaknya dia memasukkan ikan-ikan itu ke dalam perahunya, tidak muat, kapalnya hampir tenggelam. Dia minta satu lagi temannya untuk mendekat
supaya ke kapal temannya ini, ke perahu temannya ini juga ikan ini dimasukkan. Itu juga penuh dan hampir tenggelam. Inilah yang mengubah segalanya. Dengan rasa takjub dan heran dan juga perasaan bersalah, Simon bersembah sujud di hadapan Yesus, mengatakan, "Pergilah kau dariku Tuhan, karena aku ini orang berdosa." Lau mahosianau ai pardosa doau. Kemudian mereka membersihkan semua, meninggalkan perahu, dan sejak saat itu mereka mengikuti Yesus. Perubahan yang fundamental dan eksistensial terjadi dalam diri Petrus, Simon, terjadi dalam diri Yakobus dan Yohanes dan orang-orang yang melihat, kalayak ramai yang melihat mujizat yang terjadi pada saat itu. Mereka berubah dari manusia lama menjadi manusia baru. Yang lama telah berlalu, sesungguhnya yang baru telah datang. Menjadi manusia baru yang melangkah dengan iman. Mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Itulah salah satu konsekuensi perjumpaan dengan Yesus. Ayang pajupang do Tuhan Yesus, kamang do tinang? Hah? Daki arpe? Sudah pernah bertemu dengan Yesus? Belum. Usahakanlah ya, supaya bertemu dengan Yesus. Bertemu dalam mimpi, bertemu dalam bayangan, tetapi bertemu dengan firman Tuhan. Di sini, di tempat ini, kita bertemu dengan Yesus. Dalam pengalaman spiritualitas kita, dalam pengalaman iman kita, kita berjumpa dengan Yesus. Kita mendengarkan firman Tuhan. Kata-kata yang Yesus sampaikan kepada Simon itu sampai kepada kita saat ini juga. Setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan menghayatinya, menghidupinya, bertemu dengan Yesus. Dan karena itu akan berubah secara fundamental dan eksistensial. Ada seorang filsuf dari Jerman bernama Martin Buber. Satu pernyataan Martin Buber yang sangat terkenal di seluruh dunia. Dalam bahasa Jerman dikatakan, "Alles wirkliches Leben ist Begegnung. The real life is encounter." Hidup yang sesungguhnya adalah perjumpaan. Berjumpa dengan Yesus akan mengubah hidup seseorang. Berjumpa dengan Yesus akan mengubah pola pikir perspektif seseorang. Berjumpa dengan Yesus akan mengubah seseorang bagaimana dia melihat dirinya, melihat orang lain, dan melihat dunianya dalam perspektif yang baru, yaitu perspektif kerajaan Allah. Dan itulah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Itu saya sebutkan dengan satu istilah, dan itu juga menjadi judul buku yang saya tuliskan yang berjudul Perjumpaan Kreatif. Kita berjumpa setiap hari dengan orang yang beragam. Kita berjumpa di tengah-tengah keluarga, di dunia pekerjaan, bagi anak-anak muda di sekolah, perkuliahan. Berjumpa. Bayangkan
Jika perjumpaan itu adalah perjumpaan seperti dengan Yesus, yang setiap saat berjumpa orang akan sembuh, pulih, bertobat, berubah secara fundamental dan eksistensial. Perjumpaan yang bermakna. Itulah yang terjadi dalam perjumpaan Yesus dengan Simon. Ketika dia mengikuti apa yang dikatakan oleh Yesus, tebarkanlah jalamu ke tempat yang lebih dalam. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus, ketika kita mengikuti apa yang dikatakan oleh Yesus, maka hidup kita akan berubah, mendapat ikan yang banyak. Mujizat terjadi, perubahan terjadi. Karena itulah Simon, Yakobus, Yohanes, mereka heran, takjub, tercengang, dan yang lebih penting adalah berubah. Mereka berubah menjadi manusia-manusia baru. Takjub oleh banyaknya ikan, heran oleh banyaknya ikan, dan karena itulah dia sampai bersembah sujud, tersungkur. Dan setelah itu dia meninggalkan yang lama. Dikatakan dalam teks ini adalah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Yesus. Dalam pemahaman Martin Buber tentang perjumpaan, kita harus memiliki pemahaman tentang dengan siapa kita berjumpa. Ada satu buku yang dia tuliskan berjudul Ich und du dalam bahasa Jerman. Diterjemahkan dalam bahasa Inggris I and thou. Bukan I dan it. Itu perbedaan yang sangat mendasar. Jika saya berjumpa dengan saudara, saya harus melihat saudara sebagai subjek, bukan sebagai objek. Kalau kita yang belajar bahasa Indonesia, kita lihat perbedaannya itu. Kalau saya berjumpa dengan ini Amang Merkap, Amang Nenggolan. Saya berjumpa dengan Amang Nenggolan bukan sebagai it, tetapi sebagai pribadi Nenggolan. Nama? Dapot Nenggolan. Wah, Guartuluk dua teh. Mama Guartuluk katong. Dapot Nenggolan, monang sagala. Kasongoni ka Guartuluk may, mula song guar hudang soni, Deonal, atau John, atau Mikael, atau Rofaldo. Danga pala binoto rupani bolo di hatabata lapatan ni sudi. Alayanggon dapot. Dapot makanauli akan nadenggan. Amen. Itu. Monang sagala. Sumaladang mo ng sagala rin ko na tahan sagala rin ko na tahan sagala, artinya tahan menghadapi segala tantangan. Ketika saya berjumpa dengan Amang Dapot Nenggolan, saya harus dalam posisi melihat dia sebagai subjek. Artinya itu apa? Sebagai pelaku dalam posisi yang sama, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi.
Saya harus menghormati dia sebagai pribadi, dan saya harapkan juga dia menghormati saya sebagai pribadi. Dia harus menghargai saya sebagai Dewan Sinaga, dan saya menghargainya sebagai Dapot Nainggolan. Pribadi yang penuh, yang juga saya mempengaruhi dia dan dia bisa mempengaruhi saya. Maka akan terjadi perjumpaan yang kreatif. Saling menghormati, saling menghargai, saling mencintai, saling melakukan yang baik satu dengan yang lain. Saya tidak melihat dia sebagai objek. Karena itu beda, sangat beda. Kalau perjumpaan saya dengan seseorang, saya lihat dia sebagai objek, saya akan katakan, mula pajupang audohot ibana, ahama nada poto. Keuntungan apa yang bisa saya dapatkan? Bagaimana dia memanfaatkan dia? Itulah perubahan perbedaan antara I and it dengan I and do. Undu. Dan itulah yang dilakukan oleh Yesus dalam setiap perjumpaan dengan siapapun itu. Dia melihat setiap orang itu sebagai subjek, sebagai pelaku, bukan sebagai objek, apalagi sebagai objek penderita, bukan. Jadi ada dialog, ada diskusi, ada upaya untuk mendapatkan common ground, common sense dalam kehidupan ini. Hasilnya pasti luar biasa. Hasilnya pasti luar biasa. Akan ada transformasi dalam diri orang yang berjumpa itu. Yesus dipengaruhi dan Yesus mempengaruhi. Yesus datang sebagai subjek yang pertama-tama meminjam. Dia meminjam perahu. Nah, so palipat orang wadison buido pakyoku paraumon. Naso apala di patorang do sudidisi. Tetapi Yesus datang dengan kebutuhan juga. Kebutuhan akan perahu. Dan Yesus juga tahu bahwa orang-orang yang mendengarkan dia memiliki kebutuhan. Yesus tahu bahwa Simon sedang kecewa, dia sedang lemah, dia sedang tidak berdaya, dia sedang menangis dalam batinnya karena tidak mendapatkan satu ekor ikan pun sepanjang malam. Dia tahu itu. Dan kalau dia tahu itu, dia mau memberikan jawab. Dan Yesus memberikan jawab. Tebarkan jalamu. Yakinlah, kau akan mendapatkan sesuatu. Kamanami doot inanami, sada contoh don. Teladan. Yang harus dan yang sebaiknya kita terapkan dalam hidup kita. Dalam perjumpaan kita dengan orang-orang, siapapun itu. Supaya kita membawa mereka kepada Yesus. Jadilah penjala manusia. Kita pahami di bagasan pertikiat sonari. Mabuan nasida itu Kristus. Asa gabi porsia nasida. Asa gabi Kristen nasida. Itu satu sisi. Tetapi hidup ini sangat kompleks amang inang. Mulubuhi hamu pajupang doh jol manasing. Alai gabelam uling lunasida. Itu sudah seperti penjala ikan. Mulubuhi hamu pajupang doh jolma. Orang yang dalam hidupnya sudah penuh kekecewaan. Ngana yang bunuh diri bana. Alai marhite parjupanganmu gabe. Semangat ibana dangol ibana bunuh diri. Itu berarti saudara sudah menjadi penjala manusia. Perjumpaan kreatif
terjadi setiap hari. Mulai dari keluarga. Tak mulai sian keluarga kamang do tinang. Kebetulan satu pembahasan yang mendalam di sidang MPLPG ini dan yang sebaiknya diprogramkan oleh gereja-gereja di seluruh Indonesia untuk 5 tahun ke depan, apa yang dikatakan dengan eklesia domestika, yaitu rumah tangga sebagai gereja. Bagaimana kita menciptakan keluarga kita sebagai gereja? Tempat perjumpaan kreatif terjadi setiap hari. Melurung dengan eklesia domestika, maka ke dunia luar juga akan baik. Mulai sian keluarga. Mulai makan atoras, dohot akayanakon. Suami dan istri. Lihat pasanganmu itu sebagai subjek. Lihat anak-anak sebagai subjek. Unang berek kamu nasida sebagai objek. Hiado akan atoras mamereng anakon na sebagai objek. Hiado? Ya. Jojot, jala gudang, dan itulah yang sangat berbahaya. Banyak orang tua yang melihat anak-anaknya sebagai objek, asa sangat naturasmu. Alani dipaksa ma nyana konaon lau memenuhi keinginan orang tua. Kok gabi juara roh dah, juara sede. Murang juara ho unang anggap au naturasmu. Tapi kalau sede do nabu juara sede kan? Iya. Kadang-kadang kekerasan itu terjadi dimulai dari keluarga. Dia melihat anak-anaknya itu sebagai objek. Asa sangapi bana, asa las rohana, asa sonang nguluna. Itu harus diubah. Alan ini berdialog mana toras tuak karet danak. Duduk bersama. Menanyakan apa dalam pikirannya. Demikian juga anak-anak mau membuat orang tuanya sebagai objek, bukan sebagai subjek. Dia kali-kali diototoi naturasna. Ala yang murah dengan ruksone deh. Enggak ada anak-anak kami yang seperti itu, remaja pemuda, apalagi yang mahasiswa. Dibahain orang tua na dihuta subjek. Bapak kirim jo uang retreat 500.000 ini kan. Dungi uang perjalanan 500.000 naik. Dungi uang untuk refleksi khusus 500.000. Habis ada 2 program naik. Ya kan? Retreat, refleksi, perjalanan. Saya ada sudah lagi betul kan? Ako mahasiswa na mangototoi naturasna. Objek di bawah naturasna. Iya. Itu tidak baik. Tapi saya yakin dan percaya, apalagi para mahasiswa yang ada di Malang ini, yang datang dari kampung, dan anak-anak kita yang di Malang ini adalah orang-orang hebat. Yang berkarakter Kristiani, amin. Yang mengembangkan nilai-nilai yang membaharui, amin. Itu harapan kita. Karena itu perlu dialog. Perlu melihat subjek dengan subjek. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Pemikiran anak muda itu sangat berharga. Pemikiran orang tua juga sangat berharga. Di media sosial sonari, mulai turhamuna HP S22, ini nama nang canggih nang teh. Itu Samsung S22 itu yang paling canggih. Huberex yan si malolong niya ka naposubulungon nga ketinggalan namang pendeta na kan. Ngarong S25 na kan. Saya juga sudah punya. Nevan mo kan nasi patuduh rupani kan. Molo di turun itu tuon. HP pakion na ko lang mabuka Facebook.
Dengar usaha di TikTok, WA, SMS gitu kan. Padahal dia beli itu 20 juta lebih kan. Kalau anak-anak muda ini sudah tahu semua, fitur-fiturnya itu semua bisa dimanfaatkan semua gitu kan. Orang tua nggak mau bertanya kepada anak muda. Ya. Nggak ada dialog. Hola na isonggaki, merhuedo disi. Hola ni do bebereng berekoina. Dangolo berdialog. Dan itulah satu penyakit di zaman ini, sekarang ini. Kurang dialog antara generasi muda dengan orang tua, antara anak-anak dengan orang tua. Alaya larang diboto na tua-tua taringot tu akka hapion diribuak kana poson nong diboto na sida sude. HP gudang dua kahabisuhon sianak kana tua-tuai. Mereka sudah jauh lebih banyak makan asam garam. Keringat mereka sudah banyak terkuras untuk anak-anak muda. Perjuangan mereka yang pantang menyerah. Sekalipun kehidupan begitu susah. Pantang menyerah. Pelajaran yang sangat berharga. Dari teks ini. Never give up. Jangan pernah menyerah. Dan itu yang disampaikan oleh Yesus kepada Simon, jangan pernah menyerah. Sekalipun satu malam itu, satu ekor pun ikan tidak ada yang dapat. Jangan pernah menyerah. Dan itu yang dinasihatkan oleh Nelson Mandela kepada orang yang patah hati, kepada orang yang jatuh, kepada orang yang gagal dalam hidupnya. Dia katakan, the glory of life lies not in never falling, but in rising up every time you fall. Kemuliaan hidup itu tidak terletak pada kenyataan bahwa Anda tidak pernah gagal atau jatuh, tetapi pada kenyataan setiap kali kamu jatuh, bangkit lagi. Jatuh lagi, bangkit lagi. Gagal, coba lagi. Gagal lagi, coba lagi. Terutama generasi muda. Jangan pernah menyerah. Kalau mama, papa, orang tua kita, itu sudah mereka lalui itu. Mereka tidak mau menyerah. Pantang menyerah. Mentalitas seperti ini harus dimiliki oleh generasi muda. Maka kemanapun kamu pergi, you will be just fine. Kamu akan baik-baik saja. Amin. Hidupmu akan baik-baik saja. Percayalah kepada Tuhan. Firman Tuhan itu tidak pernah berbohong. Janjinya dia akan tepati. Orang yang datang kepada Yesus dan taat setia kepada firman-Nya akan diberkati. Hidupmu akan diberkati. Keluargamu akan diberkati. Karena itu pergilah. Tebarkanlah jalamu. Lihat kemungkinan-kemungkinan baru dalam hidup ini. Jika satu pintu tertutup, 10 pintu akan terbuka bagimu. Hari ini akan lebih baik dari kemarin. Dan besok akan jauh lebih baik lagi dari hari ini. Amin. Pergilah, berangkatlah, tebarkanlah jalamu. Jadilah penjala manusia. Amin. Kita berdoa. Ali Tuhan debata manami, hupuji hupasangap kami kuar muda badiai. Las itu turuh nami di bagasan sererion, marulupulup to dinami, di bagasan parsauran nama ceuli, perjumpaan kreatif, perjumpaan nama ceuli situ tu, na boleh mengubah ngulu nami secara fundamental dan eksistensial. Molo dung hutang ihon hami. Hatam na badiyay, barita na huli. Di juhodo hami gabi si jala jolma. Songon pajum di si Simon, Jakobus doha si Johannes. Tuhan pergugui mahami, mga tusi pajawon mo. Asa di bagasan ngulo nami, tutusi tutuhami ali Tuhan.
gabi si jala jolma. Namabuhan jolma jumonog tuho. Mangalehon hamalumon tu na marsahit. Gogo tu na gali. Pakrimon tu na aguan pakrimon. Sudido kami ali Tuhan di juho. Jala nabuy do kami pararon mo. Asal maolo kami. Jala asal maraho ali Tuhan madongani kami. Mga cari kami. Maperkukui kami. Jala ido pos ni rohanami. Pasu-pasu mahuriam ha kabipe malang. Sudah ruas ni huria. Parhalado dohot akan aposom. Asanggiat lam tuhek bang na huriamon. Pararon mo ali Tuhan. Laho pararaton harajaon mo. Majala gumudang dopena jolma. Pakke mahami ganup ali Tuhan. Marhiti Jesus Kristus tangihon jalauloy mahami. Amen.